Bismillahirrahmanirrahim. Handa bunda, ikhwan dan akhwat dimanapun berada. Tadi waktu break saya dengan Mas Sony sedang ngobrol-ngobrol. Ustadz, gimana caranya supaya kita tetap berzikir kepada Allah, mengingat Allah walaupun dalam keadaan iman tuh lagi turun begitu ya. Lagi turun seperti apa? Ustadz. Memang yang namanya fitnah terhadap manusia atau ujian yang Allah berikan pertama kali itu ada dua. Bahwa manusia diciptakan dalam keadaan falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur, ada takwa. Pada saat kemudian kita mana nih yang lebih kuatnya? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Gak mungkin. Gak mungkin lewat lisannya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia yakin bahwa dia ini adalah wakil Allah di dunia. Kalau yang namanya wakil pasti selalu menyebut nama yang diwakilinya. Misalnya kita adalah wakil direktur, itu kan wakil namanya. Pada saat pergi ke undangan, pada saat pergi ke acara, pasti kita akan mengatakan saya atas nama direktur, begitu. Kalau kita tidak mengatasnamakan Allah, tidak mengingat Allah, maka ini tanda bahwa ada masalah dengan keimanan kita. Dan Allah sudah mengingatkan di dalam surat Al-Anbiya ayat pertama. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, kata Allah. Bahwa sudah makin dekat manusia ini dengan saat-saat perhitungan, dengan saat-saat kiamat, pada saat-saat dihisapnya nanti, tapi manusia dalam keadaan dua, ghaflah, lalai manusia itu, dan juga mu'aridun, jauh yang namanya ibadahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita kuatkan bahwa kalau kita ingin selalu istiqamah berzikir kepada Allah, maka keluarkan dulu yang namanya keutamaan dalam zikir. Ibadah yang mau kita lakukan harus kita pahami dulu ilmunya. Kalau ada ilmu maka kita tidak akan malas. Kalau ada ilmunya maka kita paham ini keutamaan ibadah ini apa. Contoh misalnya Bunda, pada saat kita tahajud. Tahajud ini kan insya Allah ini ibadah yang gak pernah dilewatkan gitu ya. Insya Allah ya, insya Allah. Tapi kalau orang gak tahu keutamaan tahajud maka susah. Akan berat sekali bangun sholat tahajud itu. Padahal sholat tahajud adalah satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Oleh karena itu kuatkan, keluarkan ilmunya, setelah itu ikhtiar. Nah kalau bicara tentang ikhtiar berarti harus ada kemudian doa-doa yang kita panjatkan. Masalah doa ada orang yang lebih mumpuni. Habib Muhammad, fadhal. Alhamdulillah tentang zikir dan doa insya Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat sebelumnya Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau mengatakan li kulli syai'in jala wa jala'ul qalbi dzikrullah. Pemirsa semuanya yang hadir baik di studio ini, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau pernah mengatakan li kulli syai'in jala, setiap sesuatu itu ada pembersih. Orang beli mobil 2 bulan, 3 bulan, taruh di salon, dilap, dibersihin. Kaca di rumah, ibu-ibu benar gak? Bu, apalagi lebaran dibersihin ya? Walaupun setahun sekali. Tapi manusia tidak pernah berpikir tidak pernah berpikir bagaimana cara membersihkan hati. Maka di Islam itu indah hari ini kita saling mengingatkan. Makanya Sayyidina Abu Darda, beliau mengatakan likulli syai'in jala, setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Wa jala'ul qalbi, dan pembersih daripada hati itu dzikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal qalba, dalam satu riwayat itu dikatakan sesungguhnya hati manusia ini karatan, Bu. Pernah dengar gak hati karatan? Hati Ibu karatan gak? Biasanya yang karatan itu besi, betul? Biasa yang karatan itu besi, betul? Tapi sesungguhnya dikatakan innal qalba, dan sesungguhnya hati manusia pun yasda, bisa karatan seperti karatannya besi. Wajala'uhu, tapi jangan khawatir, Allah Maha Sayang yang bisa membersihkan hati manusia, zikir kepada Allah Subhanahu. Maka sedikit amalan, ini riwayat yang Rasul riwayat dalam Al-Imam Abu Daud dan Nasai.
Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Mu'adz, dan ini amalan supaya kita selalu ingat kepada Allah dan dibacanya ibu-ibu setiap habis sholat. Kita baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma A'inni ala dzikrika ala dzikrika wa syukrika wa syukrika wa husni ibadatik. wa husni ibadatik. Nah, ini langsung dari Rasul mengajarkan Mu'adz, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintai engkau, maka jangan lupakan ini doa dibaca setiap habis sholat, yang artinya Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku selalu ingat kepada engkau, wa syukrika, bantulah aku selalu zikir kepada engkau, mengingat bersyukur kepada engkau, dan selalu beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk ibadah. Oleh karena itu, untuk kita beribadah yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya zikir itu begitu mudah, begitu gampang, hanya mengucapkan subhanallah. Apa susahnya mengucapkan subhanallah? Betul. Hanya beberapa detik subhanallah. Walhamdulillah, enggak ada 1 detik. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Namun yang disayangkan, apakah kita tega sehari pun kita tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita bisa sehari itu tidak mengagung-agungkan nama Allah, tidak berzikir, tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka minimal di setiap sholat kita, di setiap ibadah kita, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang ringan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Latifah, terima kasih sudah datang ke Islam itu Indah. Nenek, terima kasih. Ayah, terima kasih. Dan terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi